الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، نخص الله رحمة بهذا الكتاب شيخ الخافض شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وشاري شعب عبد الله عبد السلام علوس وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini, di tanggal yang ke-26 insyaallah bulan Sya'ban ini, tak layak bagi kita bersama untuk bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Minggu kemarin kita bicara tentang hakul muslim alal muslim. Jadi sudah kita bicarakan apa itu hak. Yang jelas haknya orang muslim terhadap muslim yang lain itu jumlahnya ada 6. Pertama, kalau kita berjumpa disuruh memberi salam. Kemarin sudah kita bicarakan yang wajib itu yang menjawab salam, tapi uluk salamnya hukumnya sunnah. Cuma yang sunnah itu lebih bagus daripada yang wajib ini. Yang kedua, idza da'aka, ini belum ya. Idza da'aka fa'ajibhu. Jadi ini perintah, ini ketika ada undangan. Jadi al-amru bi ijabid dakwah. Dakwah itu lit-ta'am, untuk makan. Jadi diajak makan ini. Tapi kalau ini mestinya macam itu, tetapi ada mengatakan itu al-wakila al-amru amun likulli dakwah. Ini setiap undangan apapun. Tapi ada mengatakan intinya pertama itu undangan untuk makan. Contohnya walimatul urus. Ini wajib kan? Ini wajib mendatangi. Tapi juga ada kriteria-kriteria selama terjangkau. Jadi yang diundang itu wajib datang. Yang kadang-kadang kita di Indonesia itu ada sesuatu yang mestinya menurut saya tidak pas. Apa? Ketika walimah itu yang wajib mendatangi, kita datang itu wajib. Kadang-kadang kita tidak
berani datang karena tidak ada sesuatu yang mau kita sampaikan. Jadi budaya di Indonesia itu ada budaya tolong menolong. Contohnya ketika kita ada teman kita walimah, kita datang terus sambil memberi sesuatu. Ya, itu baik. Menolong itu baik. Tetapi mendatangi dakwah itu selama kita mampu atau tidak ada halangan itu wajib. Kadang-kadang itu kewajiban itu menjadi terhalang gara-gara kita tidak bisa, orang itu tidak bisa beri sesuatu kepada orang yang punya kerja itu. Tidak bagus tuh. Sebetulnya ya datang saja walaupun tidak memberi sesuatu, karena mendatangi itu hukumnya wajib dan memberinya itu hukumnya sunnah kalau mampu, kalau tidak juga saya kira tidak apa-apa. Nah yang fatal lagi kadang-kadang ditulis, subhanallah, ditulis si A, dibuka lagi isinya berapa. Nah ini suatu budaya yang tidak pas. Soalnya ada kesan saling utang menghutangi. Padahal itu sebetulnya suatu takmilah. Jadi suatu kesempurnaan sajalah. Tidak termasuk perubahan yang inti. Yang inti itu kita mendatangi walimah. Itu hukumnya wajib. Nah, tetapi kita memberi itu kalau punya, itu budaya Indonesia, budaya tolong menolong. Nah ini kalau mampu ya monggo, kalau tidak saya kira tidak apa-apa. Itu orang yang punya yang punya kerja itu sudah siap, saya kira itu, karena dia itu sudah niatnya ya tasyakuran, walimah. Nah ini, dan demikian juga kita seandainya yang punya hajat, itu jangan mengharapkan nanti buahnya orang. Nah ini kadang-kadang jadi persoalan. Kalau sudah dibuat sudah, lillahi ta'ala, saya niat ini ya sudah. Nah ini ya nanti ya, kalau niatnya tasyakuran itu bagus banget ini. Nah, jadi ini dakwahnya itu wajib. Jadi oleh karena itu jangan sampailah kewajiban itu terhalang hanya gara-gara persoalan-persoalan yang sunnah itu saja. Nah, dia mengatakan wakila al-amru amun likul dakwah. Ada mengatakan perintah mendatangi itu umum, undangan apapun kalau kita mampu. Jadi kalau ta'arud gimana ya saya kira biasa. Kalau ta'arud kita harus mendatangi, harus tahu mana yang aham, yang penting, yang lebih penting, dan mana yang penting. Jadi yang lebih penting dikedepankan, atau dakwah yang dahulu harus didahulukan. Jadi ini lebih dulu daripada yang kemudian. Ini oke. Jadi ini wa khassal ulama bin nau'il awal. Jadi ulama banyak mengkhususkan yang wajib didatangi itu undangan yang pertama, yaitu undangan untuk makan. Kasihan kalau diundang untuk makan terus tidak datang, siapa yang makan makanan yang sudah disiapkan. Nah ini kan ya. Oke, ini pertama. Nah ini qala as-Sun'ani wal aula ayu qala innaha fid da'watil walimah wajib. Ini buat as-Sun'ani mendatangi walimah itu hukumnya wajib. Ini alasannya li subutil wa'id ala man yujib ala man lam yujib lil walimah wa fima ada zalik mandubun. Jadi menurut as-Sun'ani pengarang kitab Subul Salam ini, jadi dakwah walimah itu hukumnya ya mendatangi dakwah yang wajib itu adalah dakwah walimah, walimatul arus. Ini manten itu ini
Kalau yang lain itu namanya macam-macam itu. Jadi dakwah walimah itu dakwah untuk ini, untuk walimatul urus. Nah, dakwah walimatul urus hukumnya wajib. Alasannya apa? Karena ada ancaman bagi orang yang tidak mendatangi walimah itu. Selain itu hukumnya sunnah. Ini kan ya. Hadisnya kata aulim walau bisyatin, suruh kita mengadakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Itu kalau punya, kalau enggak punya ya terserah, pokoknya ada walimah. Ya berikutnya ini ada banyak. Al-amru binasihah man yatlubun nusha. Jadi wajib juga ini perintah untuk memberi nasihat orang yang minta. Jadi orang, kalau ada orang minta nasihat, kita nasihati. Jadi dan di situ wa adamul ghasyi lahu, dan kalau kita memberi nasihat, jangan nasihat yang sifatnya menipu. Nasihat yang istilahnya menjerumuskan orang tadi. Nasihat itu ya lillahi ta'ala. Nah, soalnya kadang-kadang kan ada orang minta nasihat karena dia mau berusaha, dinasihati. Karena yang dinasihati ini diminta nasihat juga pengusaha, takut kalau ada saingan disuruh usaha yang ini ya, supaya usahanya gagal. Ini janganlah. Jangan. Jadi kalau nasihatnya dengan harus menasihati dengan ikhlas, nasihati dengan baik. Kadang-kadang kan ada minta fatwa, minta nasihat. Gimana Kang, si A mau nikah dengan orang yang ini. Ternyata yang dimintai nasihat itu orang yang juga cinta kepada situ. Nah, terus pada yang dicintai, yang disenangi orang tadi, nih yang mau bermaksud melamar, itu yang dia minta nasihat, yang diminta nasihat cinta juga. Akhirnya apa? Yang nasihatnya diomongkan, yang orang itu baik diomongkan jelek, supaya ini tidak jadi. Akhirnya dia nganu sendiri. Nah, ini enggak betul, begitu enggak betul. Jadi kalau nasihat harus betul-betul adamul ghasyi, itu Islam. Itu bagus ya. Jadi kalau memberi sesuatu ya kita harus positive thinking kepada seseorang itu. Nah ini, jadi kita itu baik ini. Jangan sampai suka menipu kepada orang lain. Wadzahir, ini kata zahirnya ini, annan nusha la yajibu illa indat talaq. Jadi menurut zahirnya yang keren, itu nasihat itu tidak wajib kecuali ada orang minta nasihat. Jadi kalau ada seorang yang minta, wa idzas tansohaka, hadisnya kan wa idzas tansohaka, ketika ada seseorang minta nasihat kepada Anda, fansoh, nasihati dia. Berarti kalau dia tidak minta nasihat, ya tidak, ya memberi nasihatnya hukumnya sunnah. Tetapi kalau dia itu sudah minta, tolong dia beri nasihat. Jadi ini illa inda talab. Jadi wan nashu nasihat itu bi ghairi talab mandub, hukumnya sunnah. Jadi kalau memberi nasihat itu ini. Jadi alasannya apa kok sunnah? Kok tuh? Karena itu termasuk adal alal khair. Kita memberi nasihat itu kan kita menunjukkan sesuatu yang bagus, ya kan? Jadi memberi nasihat, jangan begini, kan menunjukkan persoalan yang bagus. Yogianya begini. Ya, ini kan nasihat adal al khair. Bahkan saja ini orang dal al khair itu kan ya kafaili. Jadi orang sebagai orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi kalau bisa
monggo lah, kalau memang kita sudah layak memberi nasihat, ya ada orang kelihatannya tidak bagus, ya beri nasihat orang itu, memberi saran, ya memberi usulan, itu kan ya. Kalau ada orang kok saya lihat kok itu tidak layak Ustaz, yang baik begini, itu nasihat bagus. Atau mungkin orang minta nasihat, kalau minta baru wajib memberi itu nasihat, wajib. Kalau tidak ya tadi hukumnya itu sunnah. Berikutnya itu wal amru bitasmitil atis. Ini ya. Jadi perintah untuk mendoakan orang yang wahing. Orang yang wahing yang didoakan itu orang yang wahing yang dia itu membaca alhamdulillah. Ini. Jadi kalau dia baca alhamdulillah baru doakan yarhamukallah. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, kalau bisa diingatkan suruh baca alhamdulillah. Nasihat tadi. Nasihat. Jadi orang wahim alhamdulillah baru kita, kalau ada orang wahim baca alhamdulillah, kita disunahkan untuk membaca mendoakan yarhamukallah. Ini itu mengatakan ya, menurut Bukhari ini ada yang mengatakan hukumnya gimana? Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ini hukumnya fardu kifayah. Ini, jadi hukumnya ini. Jadi ya kalau bisa kita doakan lah ini. Jadi ya, kalau fardu kifayah, jadi oke. Dan ini kalau menurut Imam Syafi'i, ya sebagian Imam Maliki hukumnya sunnah. Jadi sunnah. Jadi wa yujzi'ul wahid anil jamaah. Ya tadi sama. Cukup kalau sudah ada seorang yang mendoakan, yang lain gugur kesunahannya. Sama kalau wajib, kalau seandainya mengatakan wajib, maka kalau ada yang mendoakan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Lah, setelahnya orang tadi baca alhamdulillah didoakan yarhamukallah, yang didoakan juga disunahkan lagi untuk mendoakan lagi. Nah, ini doakannya yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini jadi soalnya biar imbang kan, alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Jadi kita macam itu. Karena kita didoakan, ya kita saling mendoa, itu Islam. Jadi ketika tadi kan alhamdulillah kita kan hanya memuji kepada Allah. Terus kalau orang tahu orang wahing kok memuji kepada Allah, suruh mendoakan. Nah, ini ya tadi yarhamukallah. Katanya orang yang wahing itu kan betul-betul ini seakan-akan bisa lego kalau orang itu bisa wahing kok dia memuji kepada Allah, maka disuruh mendoakan. Nah kalau orang itu sudah didoakan, ya agama merintahkan suruh mendoakan ulang, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kalian dan Allah juga memperbaiki keadaan kalian, yang itu kan bagus. Jadi take and give, ya. Jadi kita didoakan, juga kita mendoakan. Ini, oke. Ini. Jadi kalau tidak, ya tadi kalau tidak, gimana ada orang kok tidak wahing kok tidak baca alhamdulillah, diingatkan suruh baca alhamdulillah. Jadi kalau tidak membaca alhamdulillah, suruh mengingatkan supaya membaca alhamdulillah. Kalau dia sudah membaca alhamdulillah, kita disuruh mendoakan. Yang didoakan suruh membalas mendoakan orang yang mendoakan. Kan indah kan, Islam itu indah sekali kalau macam ini. Nah, ini ada juga ini, ada wamin ada bil adis. Nah, ini bahkan di sini ya, ini ada yang mengatakan walau kanal hadis kitabian lima sokha fis sunani min hadis Abi Musa.
Walaupun yang wahim itu orang ahli kitab, kafir kitabi, tapi asalkan dia membaca alhamdulillah. Jadi ya, ini kan boleh. Jadi mendoakan supaya mendapat petunjuk kan boleh. Ini kan mudah-mudahan Allah membelasi kasihani kepada Anda. Ini ya dibelas kasihani oleh Allah. Jadi boleh mendoakan itu boleh. Jadi ini menurut satu pendapat ya. Jadi boleh ini jadi walau kanal atis kitabian. Ini. Nah, sekarang etikanya gimana? Etika orang yang wahim itu ada. Idza atasa ahadukum falyadok kaffayhi ala wajhihi. Suruh meletakkan ini dua tangannya di mukanya ini. Wal yakhfad ya sautahu. Suruh merendahkan suaranya, jangan dikeraskan. Enggak lah. Ya, suruh kalau bisa diusahakan itu serendah mungkin suaranya. Ada etika ini, ditutupi. Jadi ditutupi. Ya. Jangan sampai di mukanya, wah ya janganlah itu kan. Jadi ada. Jadi ini nanti ini fal yadok kaffaihi ala wajhi kan di muka ini. Nah, supaya nanti ini cipratannya mungkin ada yang lipat kita kena orang dan suaranya suruh merendahkan. Ini oke. Berikutnya juga ada ini. Jadi ada juga ya kalau wahyinya kalau ini apa namanya sakit gimana ya sudah tidak ada, tidak disuruh ini. Jadi orang yang flu terus waktu terus wahim terus ya sudahlah, tidak usah di apa namanya di sini tidak ada katakan la yusammitul atis faqas salas. Kalau lebih dari 3 kali wahim terus orang usah didungakno itu mungkin penyakit wahim terus itu. Apalagi wahim yang dibuat-buat wahim tidak usah dijawab pakai apa namanya membawa sesuatu kemudian dia wahim pun. Nah, ini soalnya ada sekarang itu. Nah, berikutnya ini al-amru bi'iyadatil marid. Jadi perintah untuk menjenguk orang sakit. Nah, tetapi di sini ada mengatakan waqad jazamal Bukhari bil wujub. Imam Bukhari mengatakan itu wajib. Lakin lam sarrih ahwa alal ain am alal kifayah. Apakah itu wajib ain atau wajib kifayah menjenguk orang sakit itu? Tapi menurut jumhur ulama iyadatul marid itu mandubah, hukumnya sunnah. Ini tipun juga orang sakit itu sunnah. Bahkan lebih ekstrim lagi menurut As-Sun'ani sawa'un arafal marido alam amlam ya'rif kenal atau tidak kenal. Luar biasa. Qoribah amla ya. Jadi ini ada mengatakan wali ayyi maradin kan penyakit apapun. Tapi ada mengatakan dalam satu kitab kalau sakit gigi tidak disunahkan untuk mengunjungi. Jadi kerabat atau tidak, ya kenal atau tidak, suruh mengunjungi. Itu baiknya Islam, ya. Jadi seperti tadi itu, uluk salam itu ya alam pada orang yang kenal atau tidak kenal. Nah ini mengunjungi sakit ini kalau bisa kenal atau tidak kenal. Nah ini kan ya minimal kenalan. Ini kalau memang sakit layak dikunjungi ya dikunjungi, hukumnya sunnah jumhurul ulama. Berikutnya adalah al-amru bittiba'il janazah. Ini juga ada ini liman arafa wa man lam ya'rif, baik dia itu kenal atau tidak kenal. Nah ini kadang-kadang kita kan kalau di Indonesia ya biasanya yang kenal. Jadi di sini perintahnya kenal atau tidak kenal. Mungkin kalau tidak kenal itu kalau tokoh, saya kira iya itu.
seorang ulama besar wafat, siapapun yang nggak kenal kita ikut ini. Tapi perintahnya itu sebenarnya kenal atau tidak kenal, disuruh kita itu mengiringkan jenazah. Ini al-amru bittiba'il janazah liman arafa wa man lam ya'rif. Nah, wattafaqu ini ala anna tasyi' fardun alal kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau memang ada jenazah lah, bahkan ada kalau takziah itu kan kalau bisa suruh nyolati ya sampai mengantarkan jenazah, itu pahalanya kan besar, dapat kirotoni ya, dapat kirotoni itu 2 kirot gunung itu ya, itu pahala yang besar. Itu kinayatun anil kasrah. Kalau tidak mampu yang mensolatkan itu hukumnya wajib ya, juga wajib kifayah. Pun itu hakul muslim al muslim. Sekarang berikutnya bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum. Etika ini. Unzuru, lihatlah, perhatikan orang yang ada di bawah Anda. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat pada orang di atas kamu. Ini kaitannya dengan syukur. Jadi kalau kita suruh melihat orang di bawah kita, jangan melihat orang di atas kita. Nah ini fawa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini hal itu akan memudahkan Anda untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah kepada Anda. Jadi kita akan selalu tidak menyia-nyiakan, maksudnya tidak mengabaikan, tidak menganggap tidak ada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ayatnya kan jelas, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya, sungguhnya kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, sungguh tidak bisa terhitung. Coba ayat berikutnya, innal insana la zalumun kafar. Karena apa? Nah, ini suruh musik. Karena innal insana, karena orang-orang itu banyak yang zalumun. Innal insana zalum. Zalum itu mubalaghah, faulun, banyak yang zalim. Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah, maksudnya apa? Orang itu banyak yang menempatkan nikmat-nikmatnya Allah tidak pada tempatnya. Mestinya kita mensyukuri nikmatnya Allah, tapi tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, diberi kesehatan digunakan untuk apa? Diberi rezeki digunakan untuk apa? Diberi ilmu digunakan untuk apa? Itu zulum. Banyak yang zulum. Nah, makanya disuruh kenapa kok bisa zulum dan kafar? Kafar itu mengkufuri nikmat, tidak meyakini atau tidak menganggap bahwa nikmat itu tidak ada. Dikafarkan itu, kafar itu kan angas, menganggap tidak. Jadi nikmat ada dianggap tidak ada. Oleh karena itu Imam Ghazali dan dalam kitab Ihya itu kan mensyaratkan supaya kita bisa syukur kan ada 3 aspek. Syukur itu ada al-ilmu, ada al-hal, ada al-amal. Supaya kita bisa bersyukur itu harus ada ilmu. Ilmu itu mengetahui apa? Mengetahui nikmat adanya nikmat itu nikmat. Nah, supaya kita tahu bahwa sesuatu itu nikmat, suruh melihat pada orang yang di bawah kita.
Kalau orang yang ada di bawah kita, kita melihat di dalam sisi kenikmatan, insya Allah kita bisa merasa punya nikmat. Contoh, ketika kita sudah bisa berjalan dengan bagus, kita tahu bahwa kita berjalan bisa berdiri tegak, itu merupakan nikmat Allah. Ketika kita tahu ternyata ada orang yang tidak bisa berjalan dengan tegak, ada orang yang ngisot, ada orang yang berangkang, jalan saja tidak mampu berdiri, berarti kita bisa berdiri, berjalan dengan tegak lurus, itu merupakan nikmat. Jadi untuk itu kan melihat orang di bawah kita. Oh, kalau kita melihat di atasnya, ya nggak bisa laku, nggak enak. Nah, karena ada orang bisa naik sepeda, ya naik sepeda, ada bisa naik motor ada bisa naik mobil, yang naik mobilnya hanya jelek, kurang baik, selalu tidak bisa. Ini kalau kita terlalu menengadah, ya orang berjalan menengadahnya bolak-balik kesandung, maka disuruh melihat orang yang di bawah kita. Ini supaya untuk mengetahui nikmat itu di dalam persoalan duniawi, ya. Persoalan dunia itu suruh melihat orang di bawah kita. Karena kalau kita melihat di atas kita, ya tidak ada penuhnya, tidak ada kenyangnya orang itu. Di atas langit pasti masih ada langit, ya mesti aja. Ya akhirnya orang itu ya sakit terus, hatinya terlalu ini ya, nggak ada kepuasan. Nah, padahal kita mestinya kan disuruh puas, suruh qanaah, suruh kalau ini ya disuruh, kalau gitu suruh mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita. Lah itu kalau kita itu bisa syukur nikmatnya Allah, hati kita tenang, itu katanya obat juga. Obat kita, hati kita bisa menjadi tenang. Ya, karena kita selalu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesana. Ya, kalau kita ke atas ya tadi susah. Ini bahwa maka suruh melihat. Tapi untuk persoalan ukhrawi, kalau bisa melihat orang yang di atas kita, supaya menimbulkan semangat bagi kita untuk rajin. Teman kita itu loh kok tiap hari bisa jamaah subuh, saya kok tidak loh. Akhirnya kita tergerak untuk bisa jamaah subuh seperti dia, teman kita. Teman kita itu gimana kalau ini kok bisa kok suka menolong orang, saya kok tidak. Oh, akhirnya ini. Jadi persoalan-persoalan kebaikan itu kalau bisa melihat yang di atas supaya ada semangat. Ini. Tapi kalau persoalan dunia suruh melihat di bawah supaya kita bisa mensyukuri nikmat. Kalau ke atas ya susah. Makanya di sini wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi jangan melihat ke atas, itu tidak ada puasnya orang itu. Jadi kalau kamu melihat ke atasnya, kalau kamu tidak melihat ke atas, melihat ke bawah, itu fawa ajdar ala tazdaru nikmatallah alaikum, itu lebih memudahkan bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ya gitu aja. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau sudah bisa makan, alhamdulillah, karena ada teman-teman kita yang tidak bisa makan. Itu kan empati ya. Nanti mungkin salah satu inti puasa kan macam itu. Nah, jadi untuk kenapa puasa itu salah satu yang melihat ternyata banyak orang yang kelaparan laran. Ini kan supaya ada timbul simpati, timbul empati. Nah, ini kita. Nah, jadi ini al-haddu fikul hadisnya, al-haddu ala syukri ni'amillah bin nadri liman
talaba atau tilkan nikmah atau liman suliba tilkan ni'am. Jadi dianjurkan kita untuk mensyukuri nikmat dan melihat kepada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Yang kita punya mereka tidak punya. Kita bisa syukur. Nah ini sudah naik mobil ya syukurlah. Ada banyak orang tidak bisa naik mobil, bisa naik pesawat, syukur banyak orang ini. Oke, ini berikutnya satu hadis lagi ya. Wa an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Birrun itu apa? Al birru itu ya perbuatan bagus. Nah, ini ada mengatakan banyak ini anil bir. Apa itu bir? Jadi birrul itu maknanya banyak itu. Ada mengatakan al-birru itu bimakna silah, al-birru bimakna sidqa, al-birru bimakna al-lutf al-mabarrah, al-birru bimakna as-suhbah, al-birru bimakna husnul usra. Itu birru. Jadi ya bimakna menghubungi keluarga, itu juga birru. Pokoknya hal-hal yang baik lah, sedekah itu. Jadi perbuatan yang baik itu namanya birrun. Birrul walidain, orang berbuat baik kepada orang tua. Al-birru wasilah, ya ini bir, perbuatan baik. Ana barrur rahim, Allah orang yang berbuat bagus, itu bir. Nah, kalau al-ismu ini anil birri ya, ini faqala, Nabi berarti tanya ini sa'altu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah anil birri wal ismi. Ya Rasul, apa itu bir, apa itu al-ism? Ini lawan kata. Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Ya. Perbuatan baik itu al-bir, itu adalah perilaku yang baik. Husnul khuluq, khuluq itu perilaku. Khalaqa yaklu khuluq, jamaknya akhlakun, perilaku kebiasaan. Nah, nanti ada definisi akhlak itu apa. Di perilaku yang baik, kalau sudah terbiasa itu nanti menjadi akhlak. Jadi kebiasaan yang baik itu namanya bir. Nah, ini ya, nah baik ini kan dia ya namanya baik ya indah syar'i mesti saja. Jadi padahal mestinya kan menurut orang baik, orang itu punya hati kecil. Jadi tapi ukuran parameter baik itu ya agama. Saya kira agama, tidak. Al-birru husnul khuluq, baik itu perilaku yang bagus. Tapi kalau orang melakukan kebaikan perilaku yang baik, sahabat itu kan juga tidak melanggar aturan agama. Jadi yang dianggap budaya yang baik menurut masyarakat, asalkan itu tidak bertentangan dengan agama, ya tidak apa-apa yang dianggap baik. Saling kunjung, ini gotong royong, itu baik, itu ta'awanu. Islam kan ta'awanu alal birri wa taqwa, sudah tolong menolong, itu juga baik. Walaupun sekarang, dulu waktu saya masih kecil itu kan ada di desa itu ada budaya sambatan, mereka sambatan itu bagus itu. Sekarang tidak ada gotong royong, bangun rumah itu ada yang sambatan, ada tukangnya. Jadi dulu kan rumah itu bayar kuda-kuda, itu sambatan. Ya orang datang, ya terus dia itu ikut menolong ini, menolong itu. Ini bagus. Ini husnul khuluq. Nah, ini namanya juga albir. Wal ismu yang dikatakan dosa, mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihinna. Dosa itu sesuatu yang terlintas di hati Anda dan Anda malu kalau sesuatu itu dilihat orang.
Jadi perilaku yang kita lakukan, kalau kita lakukan kita malu dilihat orang, berarti tidak baik. Nah, berarti tidak bagus. Ya, biasanya kan ya karena kita itu di hati kecil kita itu kita wa nufikha min ruh, itu ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di orang maling. Nek ketahuan orang kan, makanya maling itu ngumpet-ngumpet karena perilaku itu kalau ketahuan orang dia mesti tidak senang. Nah, itu begitu itu namanya dosa. Jadi sesuatu yang kalau kita malu, melakukan sesuatu kita malu kalau sampai ketahuan orang, itu namanya dosa. Ini banyaknya ini banyak pendapatnya, banyak sekali sekarang yang dikatakan bir itu banyak. Jadi amal yang bagus itu ya, ini yang ismu ya tadi yang ini. Nah, ya, berbaik itu banyak sekali, perbuatan baik itu banyak sekali sih. Ditolak kotul wajhi, muka berseri-seri, kaful ala, kita tidak menyakiti orang, kita beri salam kepada orang, itu juga perbuatan yang baik. Akhlak-akhlak yang pokoknya di sini tidak sombong, itu juga perilaku yang bagus. Nah, ini oleh karena itu monggolah kita kalau bisa berusaha untuk berperilaku yang baik. Fikul hadisnya sebaca juga yang bagi fi'lu kulli birin wa tarki kulli yang bagi fi'lu kulli birin wa tarku kulli ismin. Layak bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan semua yang tidak baik, dosa. Hatta alladhi yataraddatul insanu fi khillihi, sehingga seyogian ditanggal sesuatu yang kita ragu apakah itu dosa atau itu tidak, apakah itu halal apakah itu haram, kalau bisa ditinggalkan. Karena ada ya ini hadis yang lain, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkanlah yang Anda masih ragu-ragu, lakukan apa yang Anda sudah tidak ragu-ragu lagi ragu-ragu akan kehalalannya, ditinggalkan. Oke. Nah, berikutnya annal insan jubila ala hubbil khair. Sebetulnya manusia itu diciptakan untuk senang akan kebaikan. Di sini ya, wa karahiyatul ismi ala wa karahiyatil ismi, dan benci akan kejelekan. Itu manusia. Watak manusia itu suka baik. Ya, yudalu al-fitrah itu kan suci. Ya, suka kan baik. Walakin tak bisyayatin ba'da dzalika. Sehingga itu setan. Setan itu datang ketika orang itu senang, terus dia itu ini fatajtalu annasa anni ahli fitrah, kemudian melenyapkan, menghilangkan setan itu fitrahnya manusia yang suka akan kebaikan, ditipu oleh setan. Nah, ini seperti ya Nabi kita yang pertama, Nabi Allah Adam kan digoda oleh setan. Nah, ini Nabi kita aja tergoda, Nabi. Nah, iblis itu memang takdirnya macam itu. Nah, kita juga banyak. Oleh karena itu suruh kita baca itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi minta ini kita terus suruh tawakal kepada Allah. Itu banyak doa-doa yang itu kan tujuannya supaya kita itu dijauhkan dari setan. Ada lagi kalau kita ada bayi lahir suruh azan. Kalau diazan kan katanya itu di dalam hadis akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Ini setan itu. Nah, setan itu repot. Setan itu karena umurnya panjang. Setan itu umurnya panjang. Nah, kalau manusia itu umurnya pendek. Sekarang kalau gitu mungkin penduduk dunia banyak mana.
Nah, ini kalau mungkin makanya tambah akhir tambah tidak baik itu karena apa? Setannya lebih banyak daripada manusia. Oleh karena itu yang monggo lah kita sekarang ya kalau bisa berusaha lah ya kebaikan karena nurani manusia itu selalu ingin baik. Ya itu kita ikuti saja kebaikan itu. Nah, ya mudah-mudahan lah Allah memberi petunjuk kepada kita dan Allah banyak beri sarana untuk itu. Dan mudah-mudahan Allah menggetarkan hati kita ini untuk gampang mengikuti yang baik. Ya, ini semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma